Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 30 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 15 saham yang di request di grup Telegram ya oleh teman-teman semuanya. Ya pada hari ini kita udah mulai trading menggunakan trading plan yang ada di Telegram. Ada beberapa saham yang masih hold tapi sudah floating profit, ada yang sudah TP1, dan hari ini ada yang cut loss ya, nggak apa-apa, namanya trading. Pada video kali ini saya juga akan mereview ISG dulu sebelum kita mulai ke saham-saham yang akan saya bahas nantinya. Baik, langsung saja ke ISG ya. ISG hari ini ditutup di poin 7159,47 dengan perubahan 27,43 dan perubahan harganya 0,38%. Kalau kita lihat hari ini volumenya melonjak lagi. Ya, volumenya melonjak dan hari ini asingnya ini belum terlihat. Ya, jadi memang hari ini cukup terkaget ya. Dimana sempat breakout dan uji downtrend atap ya, downtrend atap ini diuji nih, nggak kuat langsung membal turun. Nah ini sebenarnya agak bahaya. Oke, agak bahaya karena ya candlenya candle jelek, candle shooting star ya di atas. Cuma ya kita lihat besok kalau misalnya dia merah ya mudah-mudahan main di area sideways ini aja. Jadi saya sudah selalu ingatkan bahwa ya ini ISG kita ISG sideways, ada resikonya gitu. Jadi kalau bisa TP mending di TP dulu ya kan, untuk amanin posisi. Kalau nanti udah breakout dari downtrend atap ini mungkin baru akan bisa rally tipis-tipis ya, menguji ke 7352-nya lagi high sebelumnya gitu ya. Jadi ISG kita nih sempat gagah di awal, melempem di akhir kena bantingan. Ini coba kita cek ya. Ya, kalau kita lihat secara candle 5 menit ini ngeri ya. Jadi pas tutupan udah 15 menit terakhir jam 3 pas langsung dibanting turun. Bantingannya tajam padahal kita udah optimis nih kan. Udah rally, uji ini downtrend line-nya, membal, menyentuh atap langsung turun, kebanting sampai dalam. Nah jadi ini memang ada beberapa saham yang tiba-tiba langsung merah ya, kayak Telkom dan lain. Apalagi ya tadi saya cek ya, BBCA. Nah itu kalau nggak salah langsung drop juga tuh. Nah jadi harus hati-hati nih. Ini dia asing ngebanting kita pakai saham-saham big caps nih, Telkom ya, apalagi BBCA kayaknya kalau nggak salah. Nih BBCA juga ya kan, drop langsung dibanting. Jadi ya mungkin tujuannya untuk apa ya, mungkin untuk mengawasi retail lah, ngasih peringatan ke retail. Tapi kita lihat besok lagi kalau saham-saham yang lain pada up ya, mudah-mudahan masih bisa. Yang jelas hari ini yang memang drop dari awal itu ya batubara, terus ya Pegas juga hari ini kena bantingan ya. Pegas kena bantingan nih, breakdown lagi. Ya ini agak jelek ya Pegas, harus hati-hati, ini rawan. Oke, seperti itu ya. Ini dia dark cloud di atas. Oke, kita langsung saja ke saham pertama, ada Oils. Oils ditutup di harga 222 dengan perubahan harga positif 2,78%. Kalau kita lihat dari volume di hari ini, volumenya spike bagus banget. Bandar lokal belum terlihat, tapi kemarin dia jualan bandarnya. Asing hari ini belum terlihat, bahkan kayaknya nggak ada pergerakan ya. Kalau Oils dari bandar dia netral. Oke, yang beli PD EPNI, yang jualan GR LG JC. Nah ini GR jualannya deres, yang Lamborghini PD sama EP, sisanya ya kecil-kecil. Oke, Oils ini sebenarnya kalau kita mau pakai double bottom di sini, ini dia udah hit ya hari ini, udah hit. Karena dia harusnya targetnya itu di next resistance di area sini, di area 200
35 sampai 240-an itu area TP-nya sebenarnya dari double bottomnya. Cuma ya nanti kita lihat kalau dia masih bisa up, ya potensinya bisa lanjut uji lagi ke 240. Karena ini jualan ya, jualan akhir-akhir ini deras banget, jadi harus hati-hati di oil. Dia kembali ke area neckline-nya di 222. Nah, besok kalau bisa breakout ya masih bagus. Oke. Hati-hati ya di saham seperti ini. Lanjut, selanjutnya ada INCF. INCF ditutup di harga 65 dengan perubahan harga 12,07%. Nah, ini kalau kita lihat dari volume jelas hari ini spike sekali ya INCF. Bandar lokal belum terlihat, cuma dia kemarin udah 2 hari masuk. Bandar asing juga pergerakannya ya belum keluar, belum masuk juga. Kalau kita cek di hari ini di big distribusi, yang jualan HD, ZP, YP, yang beli IF, YB, NI, CC. Nah, ini HD dia yang jualan nih di 67 ya average-nya. Bandar-bandar lain dijualan di atas, HD-nya guyur, IF yang nampung nih. Ada IF, ada YB, bandar yang nyangkut. Oke, secara teknikal INCF masih menarik. Kenapa? Karena dia breakout dari neckline. Masih posisinya masih breakout. Ya, di 60 ini dia breakout dan bertahan di atas. Kita lihat besok dia berhasil uji 67 dan breakout. Ya, potensi lanjut ke 77 lagi. Nah, 77 ini area resistnya dia juga sebelumnya nih INCF. 77 ini ya. Nah, ini area resistnya juga sebelum-sebelumnya nih. Jadi masih ada potensi untuk sampai ke sana gitu. Ya, cuma ini memang harus ini ganas ya INCF ya, kalau bisa dihindarin lah saham-saham seperti ini untuk swing. Tapi kalau scalping ya masih oke. Ya, INCF jadi resisten terdekat 67, habis itu ada 70 dan 77. Supportnya dia terdekat 63 dan 59. Seperti itu untuk INCF. Lanjut, selanjutnya ada SIKO. SIKO ditutup di harga 170 dan perubahan harga 14,86%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga hari ini spike tipis. Bandar lokal belum terlihat, cuma dia udah 2 hari ini mulai akumulasi. Bandar asing juga masih rutin akumulasi. Kalau kita lihat, SIKO hari ini dia di big akumulasi, yang beli YP, MK, LG, yang jualan PD, ZP, XC. Ini YP bandar akumulasi kenceng banget ya. Jadi ya mudah-mudahan menarik lah. Dan dia harganya belum terbang yang terlalu ya, masih di 164. Kita lihat besok. Ini dia area resist sebenarnya. Oke, jadi ini bisa dibilang cup and handle nih. Ya, dengan neckline di 172. Begitu dia breakout 172, 173 ini potensi lanjut bisa ke area 200. Ya, untuk SIKO. Tapi kalau dia misalnya gagal breakout, ya potensi retrace lagi, lanjut turun. Oke, jadi seperti itu batasi resiko. Cuma akumulasi hari ini masih bagus. Ya, mudah-mudahan YP tadi YP bandar. Oke, kita untuk SIKO coba cek di 180 dulu. Kalau besok bisa kuat, bisa lanjut naik ke 200-annya. Seperti itu untuk SIKO. Lanjut, selanjutnya ada WH. WH ditutup di harga 114 dengan perubahan harga minus 2,56%. WH kalau kita cek dari volume, ya dia hari ini di bawah volume MA. Bandar lokal belum terlihat, cuma sebelum-sebelum masih rutin distribusi. Bandar asing juga kayaknya belum keluar ya, bandar asingnya nih. Masih jualan lah tapi sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita lihat hari ini WH di normal distribusi, yang jualan SA, XCJP, yang beli CC, EP, NI. Nah, ini average-nya juga di 113, ya memang harganya gak lari kemana-mana ya. Oke, WH secara candle potensi membuat pembalikan arah sebenarnya dengan ada candle hammer di bawah. Bisa beli kalau misalnya dia berhasil tutupan di atas 118, itu potensi untuk lanjut naik. Ya, untuk WH. Nah, ini
Oke, 118, 120 ini supportnya WH dan sekarang jadi resisten. Tapi kalau WH turun terus ya potensi ke 109 dulu. Ini dari Fibonacci low ke high sebelumnya, target penurunan ya. Jadi 109 dan 93 untuk WH. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada BMTR. BMTR ditutup di harga 364 dengan perubahan harga positif 1,68%. Kalau kita lihat dari volume dia juga turun ya. Sekarang jadi sepi BMTR nih. Di bawah volume MA, bandar lokal belum terlihat. Dia masih rutin jualan. Terakhir ini bandar asing juga belum terlihat ya, tapi kemarin dia ada akumulasi tipis, masuk tipis. Kalau kita lihat hari ini BMTR netral ya. Yang beli AK ZP FZ, yang jualan DR YU KK. Ini AK ZP FZ ya masih kalah tapi sama si yang distribusi, tapi ya paling nggak masih ada saingannya lah. Oke, BMTR dia tertahan ya di area-area sini nih, di area 358 sampai 370-an itu tertahan BMTR. Ya kalau dilihat ini potensi dead cat bounce ya, potensi dead cat bounce, jadi harus hati-hati karena ya memang dia ada di area pertengahan. Kenapa saya bilang dia di area pertengahan ya karena ini tidak sekali dia sideways di area sini, dan dia yang jelek masih bikin low baru ya, bikin low baru ya, mungkin ini juga karena pasar ya, tapi ada tarikan. Nah ini selama BMTR berhasil naik minimal ke area 378 lagi, tutupan di atas itu, nah ini masih oke ya. Dan kalau dilihat ya memang dia seperti potensi mau bikin double bottom juga bisa, tapi yang penting dia nggak bikin low baru lagi lah untuk di BMTR ini. Seperti itu ya untuk BMTR. Lanjut, selanjutnya ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1655 dan perubahan harga 0,61%. Kalau kita lihat dari volume di hari ini breakout volume MA jarang-jarang ya. Bandar lokal juga belum terlihat, bandar asing juga belum terlihat nih pasti, dan ya masih sepi-sepi aja ya, belum ada akumulasi juga untuk si ADMR. Kalau kita lihat dari bandar detektornya, ini ADMR di small akumulasi hari ini, yang beli AKTPLG, yang jualan OD MG YUBK. Ini menarik banget ya, si AK udah mulai akumulasi cukup tinggi sama TP. Nah ini cakep, mudah-mudahan ini bisa lanjut terus ya, mudah-mudahan bisa lanjut terus. Dan ini ya, ini Fibonacci kemarin ya, untuk nentuin resisten dan targetnya ya pas juga sama dengan yang manualnya. Dan ADMR yang menariknya dia masih bertahan di atas uptrend channel ini ya, uptrend channel minor. Jadi mudah-mudahan ADMR ini masih bagus ya, masih bagus, naik perlahan-perlahan gak apa-apa. Potensi terdekat dia ada di area 1790 untuk TP-nya, sampai ke area 1860-an. Dan kalau dilihat secara histori, begitu menyentuh area ini, begitu mau naik lagi, ini biasanya ADMR langsung naik cepat ya. Mudah-mudahan ini terulang lagi historinya di ADMR. Lanjutnya ada ENRG. ENRG ditutup di harga 252 dengan perubahan harga minus 3,08%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA tipis, bandar lokal belum terlihat, cuma kemarin sudah mulai masuk, bandar asing juga mulai masuk. Kalau kita lihat dia netral, yang beli YU FSYP, yang jualan MI CP LG MG. Nah ini terlihat ya memang ENRG gagal breakout terkena resisten, cuma tertahan dengan uptrend channel ini. Nah mudah-mudahan besok bisa lanjut naik lagi, karena apa ya, ini ada yang akumulasi cukup baik di ENRG. Nah kalau ENRG berhasil breakout terdekat, potensi menguji ke area 280 dulu. Oke, untuk energi seperti itu. Ya, selanjutnya ada ADES. ADES ditutup di harga 6.925 dan perubahan harga 12,15%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga hari ini ada spike volumenya. Bandar lokal belum terlihat. Kemarin dia mulai masuk. Hari ini juga bandar asing belum terlihat, cuma dia masih rutin distribusi sampai hari kemarin. Kalau kita lihat hari ini udah di big akumulasi,
yang beli GR, YPDR, yang jualan KK, AK, OD, PD. Nah ini GR ada yang akumulasi cukup baik ya. Mudah-mudahan pertanda bagus untuk ADES. Nah ADES sendiri coba kita lihat pakai Fibonacci. Nah ADES ini ada resisten terdekat di 7075. Oke, dan ini terlihat memang kena tekanan jual. Nah ini tapi dia sebenarnya cakep ya, breakout 2 resisten. Kalau dia berhasil di atas 7075 aja nih sebenarnya udah bagus nih besok untuk ADES. Bisa lanjut potensi naik lagi ya. Seperti itu untuk ADES. Lanjut selanjutnya ada GDST. GDST ditutup di harga 123 dan perubahan harga 2,5%. Kalau kita lihat dari volume dia masih tipis banget. Bandar lokal ini belum terlihat, cuma udah mulai masuk kemarin. Bandar asing masih nol ya, belum keluar juga. Kalau kita lihat dia di normal distribusi, yang jualan YP GRPD, yang beli CC AZNI DR. Ini ada AZ ada DR yang mulai akumulasi tapi tipis banget ya, volumenya ini tipis. Jadi normal distribusinya pun ya sebenarnya hitungannya sangat tipis untuk GDST. Nah GDST sendiri ini habis breakout di neckline sini. Oke, di 110 dia breakout. Ini kalau kita lihat dia semacam membentuk penan. Ya, bentuk penan nih. Dengan support di sini. Nah, kalau ini breakout, GDST bisa lanjut targetnya sampai ke sini. Ke 140. Kalau breakout. Nah, ini. Kalau kita cek pakai Fibonacci, nih pas ya 140 targetnya. Seperti itu untuk GDST. Selanjutnya ada SBMA. SBMA ditutup di harga 174 dan perubahan harga positif 4,19%. Ini kalau kita lihat dari volume hari ini juga ada spike tipis. Bandar belum kelihatan ya. Cuma terakhir dia jualan tipis, bandar asing juga belum keluar. Kalau kita lihat dari bandar detektor, hari ini dia netral ya. Netral, yang beli ada CC, PDKK, yang jualan ZP, MI, YP. Ini CC, nampak punya ZP, tapi yang beli ini kebanyakan retail ya, hati-hati. Oke, SBMA sendiri dia sempat uji resist di 193. Ya, resist di 193. Dia tertahan lagi. Ini juga resisten bagi si SBMA sekarang ini. Ini resisten nih. Oke. Nah, kalau dia jebol, ya potensi nguji ke 203 dulu. Nah, ini kalau dilihat tipis ya kayak ada inverted head and shoulders, tapi tipis banget kelihatannya ya. Nah, ini kalau dia breakout, targetnya bisa ke area sini dulu. Ya, ini juga supportnya dia kemarin. Nih, support dan resisten dia kemarin. Kalau kita pakai bantuan Fibonacci, pas ya. 230 SBMA bisa ke sana gitu. Selanjutnya ada Harum. Harum ditutup di harga 175 dan perubahan harga 0,74%. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout tipis dari volume MA. Bandar lokal belum terlihat, tapi kemarin udah mulai masuk tipis. Hari ini juga belum terlihat bandar asingnya. Kalau kita lihat dia di normal akumulasi, yang beli CP, BK, INTP, ada MG juga, yang jualan CS, CC, AKYU. Nah ini menarik ya, menarik, akumulasinya cakep banget. Dan ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Harum terpantul di area ini ungu ini, dia terpantul cakep banget dan ya masih potensi bikin cup and handle. Lagi rounding ke atas ini memang agak jauh, ada resisten terdekat di 1800-an. Kalau itu nanti nggak kuat mungkin akan retrace sedikit baru lanjut naik lagi. Tapi kalaupun dia retrace ya masih oke lah, masih oke. Itu ya untuk Harum. Target terdekatnya ke 1900 dulu ya, ke neckline-nya si Harum.
Kalau breakout dia jauh ke 2500. Oke, selanjutnya ada MDKA. MDKA ditutup di harga 4.290 dengan perubahan harga 4,13%. Kalau kita lihat dari volume, dia menipis dengan volume EMA. Bandar lokal dan asing belum muncul ya. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di big akumulasi. Yang beli AI, BK, KZSQ, yang jualan NI, RXYP, ZP. Nah, ini menarik banget. MDKA yang akum semuanya bandar-bandar ya. Bandar-bandar semua. Kalau kita lihat secara teknikal, ini dia masih membuat rounding juga. Ya, rounding cup and handle di sini ya kan, dengan neckline di area 4000 kemarin. Nah, ini yang terdekat uji 4500 terlebih dahulu untuk MDKA. Nah, ini MDKA mungkin akan saya swing nanti ya. Kita lihat aja besok. Kalau dia masih potensi up, ini bisa swing. Oke, untuk MDKA target terdekat ke 4500, begitu dia jebol bisa ke area 4800 sampai 5000-an. Nutup gap untuk MDKA. Lanjut, selanjutnya ada kios. Kios ditutup di harga 422 dengan perubahan harga minus 6,64%. Kalau kita lihat hari ini volumenya tinggi, bandar asing dan lokal belum terlihat. Dia hari ini di normal distribusi. Yang jualan AKMKCP, yang beli YB, YJ, YP, XC. Nah, ini AK distribusi sendirian ya. Cukup mengerikan memang untuk kios ini. Naiknya sudah tinggi sekali. Dari saya bahas kemarin ya. Dia hari ini masih tertahan di Fibonacci ini 422. Kita lihat besok, ini langsung ARB ya hari ini, tapi ada tarikan dulu ke atas, bahkan nguji resist ya kan, nguji resist lagi nih, high-nya 494. Nah, kita lihat kalau besok ada pantulan mungkin menarik, tapi kalau belum ya bisa lanjut turun lagi sampai ke 385. Itu area supportnya si kios. Tergantung nih bandarnya udah jualan dulu apa belum. Karena di sini di atas banyak gap ya, ini ada gap di atas. Nah, kalau ini tertutup ya enak, potensi cuannya cukup lebar lagi untuk kios. Seperti itu. Lanjut ada WMPP. WMPP ditutup di harga 176 dengan perubahan harga positif 1,15%. Kalau kita lihat dari volumenya, ini hari ini dia mendekati volume MA ya, cukup bagus secara volume. Bandar lokal dan asing belum terlihat. Dia hari ini di normal akumulasi. Yang beli IF, AK, YBAZ, yang jualan BKCC, YJPD. Ini BKCC jualan, yang nampungin IF ini cakep banget. Coba kita cek aja IF dari tanggal 23 Agustus seperti apa. Nah, IF ya megang barangnya di 107,5. Jadi area dia masih tipis-tipis. Nah, ini harusnya masih bisa diangkat untuk WMPP. WMPP kalau bisa lanjut naik, target ke area 182 dulu. Ini resistannya dia. Begitu dia jebol, potensi uji ke 195-an lagi. Ya, ke situ dulu. Ini ada akumulasi cukup bagus di sideways ini untuk WMPP. Baik, saham terakhir ada ARKA. ARKA ditutup di harga 59 dan perubahan harga minus 6,35%. Kalau dari volume dia tipis hari ini. Bandar lokal dan asing belum kelihatan, tapi di sini dia normal akumulasi. Yang beli XCCC YBYU, yang jualan YP, EP, SQPC. Nah, ini yang akum ini retail. Oke, yang jualan juga kayaknya retail nih. Nah, jadi belum ada bandarnya ya untuk ARKA. Ya, belum ada bandarnya untuk ARKA, jadi harus hati-hati dulu. Ini tekanan jualnya juga masih ARB. Kalau besok ARB lagi, ya perlu waspada gitu. Nih, ARB di angka 55 mungkin besok. Ya, kalau dia di 55 nggak hidup, atau langsung ARB, ya harus hati-hati. Karena kalau ARB biasanya bisa lanjut ARB, kecuali besoknya nggak ARB, nah dia potensi rounding up lagi. Seperti itu ya untuk video ini, cukup panjang. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu, dan ya tetap waspada karena ISG kita juga masih gonjang-ganjing.
Padahal tadi potensi bagus ya untuk breakout, cuma sayang ada tekanan jual yang cukup tinggi di akhir sesi perdagangan. Baik, seperti itu Bapak Ibu, semoga sehat selalu dan salam cuan selalu ya.